Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Muafi dari kelas 2D dengan NIM 245231117, ingin menjawab UTS kewarganegaraan. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan 3 hak dan 3 kewajiban warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam konstitusi dan prinsip-prinsip Pancasila. Berikut adalah 3 hak dan 3 kewajiban yang penting bagi setiap warga negara Indonesia. 3 hak warga negara Indonesia, yaitu yang pertama, hak atas kehidupan. Setiap warga negara berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya yang dilindungi oleh negara. Ini mencakup hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman terhadap kehidupan dan keselamatan. Yang kedua, hak atas kebebasan. Warga negara memiliki hak untuk mengemukakan pendapat dan berpartisipasi dalam kehidupan politik, termasuk dalam kegiatan seperti unjuk rasa dan penyampaian aspirasi. Yang ketiga, hak atas pendidikan. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan akses pendidikan bagi semua warganya. Dan serta 3 kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintah. Setiap warga negara diwajibkan untuk menaati hukum yang berlaku dan menjalankan ketentuan dari pemerintah tanpa terkecuali. Ini penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Warga negara memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam pembelaan negara yang merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Setiap individu diwajibkan untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga tercipta lingkungan yang adil dan saling menghargai dalam masyarakat. Untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan perbedaan antara negara kesatuan dan negara federal, serta berikan contoh masing-masing. Negara kesatuan dan negara federal atau serikat adalah 2 bentuk pemerintahan yang memiliki karakteristik dan struktur yang berbeda. Berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan antara keduanya. Perbedaan antara negara kesatuan dan negara federal yaitu 1. Struktur pemerintahan. Negara kesatuan memiliki 1 pemerintah pusat yang mengatur seluruh wilayah negara. Semua keputusan dan kebijakan diambil oleh pemerintah pusat, dan daerah tidak memiliki otonomi yang signifikan. Contohnya Indonesia, di mana semua provinsi diatur oleh pemerintah pusat di Jakarta. Sedangkan negara federal terdiri dari beberapa negara bagian atau entitas yang memiliki otonomi dan kekuasaan sendiri dalam beberapa aspek pemerintahan. Setiap negara bagian dapat memiliki undang-undang dan kebijakan yang berbeda. Contohnya Amerika Serikat yang terdiri dari 50 negara bagian dengan pemerintah dan hukum masing-masing. Yang kedua, kedaulatan. Negara kesatuan memiliki kedaulatan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat, sehingga daerah tidak memiliki kedaulatannya tersendiri. Semua wilayah dianggap sebagai satu kesatuan hukum. Sedangkan negara federal, meskipun ada pemerintah pusat, negara bagian tetap memiliki kedaulatan dalam hal tertentu, seperti pendidikan dan hukum lokal. Kedaulatan ini diakui dan dilindungi oleh konstitusi federal. Yang ketiga, hubungan pusat daerah. Negara kesatuan memiliki hubungan antara pemerintah pusat dan daerah bersifat vertikal, di mana pemerintah daerah harus tunduk pada keputusan pemerintah pusat. Sedangkan negara federal, hubungan ini bersifat horizontal, di mana pemerintah pusat
dan negara bagian beroperasi secara sejajar dengan saling menghormati kewenangan masing-masing. Contoh negaranya yaitu Indonesia dan Jepang, sedangkan negara federal yaitu Amerika Serikat dan Jerman. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan peran penting Pancasila dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, terutama mengingat keberagaman suku, agama, dan budaya yang ada. Berikut adalah beberapa aspek yang menjelaskan peran Pancasila dalam konteks ini. Yang pertama, landasan ideologi nasional. Pancasila berfungsi sebagai ideologi dasar bagi bangsa Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia, memberikan prinsip-prinsip yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya Pancasila, masyarakat Indonesia memiliki nilai-nilai kebersamaan yang menjadi perekat di antara berbagai kelompok etnis dan budaya. 2. Menghargai keberagaman. Pancasila mengajarkan nilai-nilai toleransi dan saling menghargai antar sesama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pentingnya menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya. Hal ini mendorong masyarakat untuk hidup berdampingan secara harmonis dan menciptakan persatuan yang kokoh di tengah keberagaman. Yang ketiga, mendorong keadilan sosial. Sila kelima, Pancasila menegaskan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu terpenuhi tanpa memandang latar belakang. Pancasila membantu mencegah ketimpangan sosial yang dapat memicu konflik. Ketika semua kelompok merasa diakui dan diperlakukan adil, persatuan bangsa akan lebih terjaga. Yang keempat, identitas nasional. Pancasila juga berfungsi sebagai identitas nasional yang kuat bagi seluruh warga negara. Dengan adanya nilai-nilai Pancasila, masyarakat dapat memiliki pandangan hidup yang sama meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda. Ini membantu menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara warga negara. Yang kelima, alat pemersatu dalam kebinekaan. Sebagai alat pemersatu, Pancasila memfasilitasi dialog antar kelompok masyarakat untuk mencapai pemahaman bersama. Ini penting untuk mengatasi potensi konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan pandangan atau kepentingan. Untuk soal terakhir yaitu jelaskan peran media massa dalam membangun kesadaran politik warga negara. Media massa memainkan peran yang sangat penting dalam membangun kesadaran politik warga negara. Berikut yang merupakan beberapa aspek utama yang menjelaskan peran tersebut. Yang pertama, pembentukan opini publik. Media massa berfungsi sebagai saluran informasi yang utama bagi masyarakat. Melalui pemberitaan dan analisis yang disajikan, media membantu membentuk opini publik tentang isu-isu politik. Dengan cara ini, media dapat mengarahkan pandangan masyarakat terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah, sehingga meningkatkan kesadaran politik mereka. Yang kedua, penentuan agenda publik. Media massa memiliki kemampuan untuk menentukan agenda publik dengan memilih isu-isu yang akan diberitakan dan dibahas secara mendalam. Dengan memberikan perhatian lebih pada topik tertentu, media dapat memengaruhi fokus diskusi publik dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah-masalah politik yang relevan. Yang ketiga, penyediaan informasi yang akurat. Media massa menyediakan informasi yang akurat dan relevan mengenai perkembangan politik, pemilu, dan kebijakan pemerintah. Informasi ini penting agar warga negara dapat membuat keputusan yang terinformasi dalam konteks politik. Pemberitaan yang seimbang dan objektif memungkinkan masyarakat
untuk memahami sebagai sudut pandang dan mengambil bagian dalam dialog politik. Yang keempat, fasilitas dialog politik. Media massa juga berperan dalam memfasilitasi dialog antara pemerintah, politisi, dan masyarakat. Dengan menyediakan platform untuk pertukaran ide dan pandangan, media membantu menciptakan ruang bagi diskusi politik yang konstruktif. Ini penting untuk membangun pemahaman bersama dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.